Oke teman-teman semua, selamat datang di channel BosDev. Setelah kemarin kita berhasil menginstal Visual Studio Code, hari ini saatnya kita membuat aplikasi pertama kita. Untuk itu kita langsung aja. Silakan buka Visual Studio Code teman-teman semua, kemudian klik View, Command Palette, kemudian pilih Flutter New Project. Di sini kita pilih yang application. Kemudian tentukan folder penyimpanan project teman-teman semua. Di sini saya contohkan, saya buat di dokumen, kemudian project Flutter. Ini namanya bebas ya teman-teman. Silakan sesuaikan aja. Kemudian select. Kemudian teman-teman kasih nama projectnya. Di sini misalkan saya buat aplikasi pertama. Kemudian tekan enter. Maka Flutter akan membuatkan template awal dari aplikasi ini teman-teman. Jadi silakan tunggu aja sampai selesai. Oke, ini merupakan template bawaan dari Flutter. Di sini kita akan mulai dari awal, jadi silakan teman-teman hapus aja dari bagian ini, dari kelas sampai ke bawah ya teman-teman. Oke, kemudian tekan delete, selesai. Nah, di sini teman-teman semua ketikkan aja STL atau stateless widget. Secara otomatis dia akan menampilkan elemen-elemen ini ya. Teman-teman pilih yang stateless widget. Di Flutter itu ada yang namanya stateless dan stateful ya teman-teman, tapi kita akan pelajari satu persatu terlebih dahulu. Di sini kalian silakan kasih nama kelasnya MyApp. Oke. Nah, kemudian pada bagian return ini kita akan mereturn yang namanya material app. Oke. Ketikkan aja material app. Nah, di material app ini dia terisi macam-macam elemen ya teman-teman. Ada yang namanya home dan lain-lain. Teman-teman semua nggak usah pusingkan ini semua, cukup teman-teman pahami dulu langkah demi langkah apa yang akan kita buat kali ini ya. Jadi di dalam material app ini kita isi dengan home ya teman-teman. Nah, di home ini kita akan mereturn yang namanya scaffold. Atau kita isi ya dengan scaffold. Nah, di scaffold ini sendiri dia memiliki parameter seperti app bar, body, floating action button, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan isi dengan app bar. Nah, app bar ini sendiri kalau teman-teman punya aplikasi kan biasanya ada judulnya di bagian atas, itu namanya app bar teman-teman. Di sini kita akan contohkan terlebih dahulu. App bar, pilih yang app bar. Kemudian di dalam app bar itu ada parameter title. Oke teman-teman, ada parameter title dan lain-lain ya. Jadi kita misalkan buat title, kemudian teks, apa nama judulnya, misalkan aplikasi pertamaku. Nah, untuk merapikan codingan kita, silakan klik kanan, kemudian klik format dokumen. Maka codingannya akan menjadi lebih rapi. Untuk itu kita coba tes jalankan dulu. Untuk tes jalankan itu seperti yang kemarin, teman-teman bisa klik bagian ini dari no device,
teman-teman bisa jalankan di Chrome maupun di emulator. Nah, di sini kita coba jalankan di emulator aja langsung. Setelah loading dari emulator ini selesai, kita jalankan aplikasinya, klik Run, kemudian Start Debugging, atau klik F5 pada keyboard. Oke. Oke, teman-teman semua, setelah aplikasinya berhasil kita running, ini adalah tampilan awal aplikasi yang hanya menggunakan app bar. Di sini app bar-nya sebenarnya ada, teman-teman, hanya saja tidak terlalu kelihatan. Untuk merubah background dari app bar, itu pada bagian ini, atau pada bagian app bar, kita bisa kasih yang namanya background color. Misalkan kita mau kasih warna amber atau warna kuning keemasan ya. Kita lihat, oke. Nah, jadi untuk app bar ini sudah jadi, teman-teman. Teman-teman bisa juga menjadikan teks ini di bagian tengah, karena defaultnya adalah di sebelah kiri. Kalau mau dijadikan di tengah-tengah, dia bisa kita kasih yang namanya center tile, itu kita kasih nilainya true. Ctrl S atau save, maka dia berada di tengah. Oke. Kali ini saya gunakan di pinggir aja, atau kita komen aja supaya lebih bagus. Kemudian untuk menghilangkan debugging ini atau debug mode ini, di bagian material app, kita akan gunakan show check mode banner ini ya, teman-teman, atau debug show check mode banner ini kita jadikan false. Oke, sekarang Ctrl S lagi, maka debugnya menjadi hilang. Untuk app bar sudah, sekarang kita akan mengisi bagian body. Maka di bawah app bar, ini app bar ya, bagian app bar, di bawahnya kita akan isi dengan body. Di body kita isi misalkan dengan widget text. Pilih yang ini. Kemudian teksnya kita isi dengan misalkan aplikasi atau halo dunia aja ya, karena ini wajib di dunia pemrograman. Oke, sekarang save lagi. Kita lihat. Oke, di sini sudah tampil untuk teks bagian bodinya. Defaultnya dia berada di sebelah sini ya, teman-teman. Karena semua isi dari aplikasi Flutter itu adalah widget. Teman-teman bisa bungkus teks ini dengan widget center agar dia bisa berada di tengah-tengah sini. Caranya, klik 2 kali pada teksnya, kemudian klik kanan, refactor, kemudian wrap with center. Oke. Kemudian kita save, kita lihat. Maka dia berada di tengah-tengah, teman-teman. Sampai sini teman-teman pahami dulu. Kalau udah, kita akan jadikan teks ini menjadi lebih besar ya, teman-teman. Karena ini kan kecil banget. Nah, di widget teks sendiri, itu ada parameter yang namanya text style untuk mengubah-ubah
desain dari teks ini. Misalkan kita langsung aja. Nah, kalau dia ada muncul kriwel-kriwel gini teman-teman, klik aja bagian sebelah kiri. Dia minta tambahkan cons pada bagian itu. Kita tambahkan aja. Kemudian ini juga. Oke, kita tambahkan semua aja. Oke. Nah, untuk menambahkan font yang lebih besar tadi, di bagian value-nya atau teksnya ini, kasih koma, kemudian kasih style, kemudian text style. Nah, di sini di dalam text style itu teman-teman bisa lihat ada color, background color, font size. Nah, di sini kita untuk memperbesar ukuran teksnya, yang kita perlukan adalah font size. Font size, misalkan font size-nya kita jadikan 20. Oke. Kemudian save. Kita lihat. Nah, dia menjadi lebih besar ya teman-teman. Kalau kurang besar kita bisa jadikan misalkan 24. Save. Oke. Dia sudah menjadi lebih besar. Sekarang kita rapikan kodenya kembali, klik kanan, format dokumen. Kita juga bisa tambahkan koma untuk merapikan codingannya lagi. Kita rapikan lagi, format dokumen. Atau kalau pada keyboard itu teman-teman bisa menekan Shift, Alt, dan F. Itu sama untuk memformat dokumen. Kemudian kalau teman-teman semua mau mempercantik bagian add bar, itu juga teman-teman ulik aja pada bagian add bar. Misalkan kita mau add barnya agak kelihatan terangkat dikit atau ada shadow-nya, itu teman-teman gunakan elevation. Misalkan elevation-nya kasih 20, save. Ya, maka dia seperti ada kelihatan terangkat ya teman-teman. Atau juga teman-teman mau teksnya ini dirubah menjadi warna putih sama seperti tadi, kita bisa menambahkan style, text style. Nah, kalau tadi kita gunakan font size, sekarang kita bisa tambahkan color. Di color, misalkan warna putih, colors, titik, white. Oke, Shift, Alt, F, maka dia akan merapikan dokumen. Kemudian Ctrl S untuk melihat perubahannya. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah contoh dari aplikasi pertama kita. Silakan teman-teman ulik-ulik aja mana yang teman-teman ingin pelajari. Dan ini adalah fondasi awal dalam mengembangkan aplikasi dengan Flutter. Untuk itu, silakan support channel ini dengan like, comment, dan subscribe agar teman-teman semua nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mungkin itu. Saya David, terima kasih. Bye-bye.